Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risha Ferdikaningrum dengan nomor NPM 23 dari kelas I dengan program studi ilmu hukum dari Universitas Pasundan. Yang terhormat Bapak M. Alfi Pratama S.Phil M.Phil selaku dosen pengampu dari mata kuliah logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan dari Bapak Alfi Pratama, yaitu materi tentang term, proposisi, dan distribusi dari mata kuliah logika sebagai tugas dari ujian tengah semester genap semester 2. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu term. Term yaitu kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Sedangkan menurut Dr. W. Puspoprojo, term adalah pernyataan ide atau konsep dalam kata atau sejumlah kata. Jadi kesimpulan singkatnya yaitu term adalah kata yang diikat dengan makna. Contoh dari term ini adalah hewan, minum, hitam, dan lain-lain. Term dibagi menjadi dua, yang pertama ada term konotatif dan term denotatif. Term konotatif adalah karakteristik dari suatu benda yang ditunjukkan oleh term dan tidak dapat dipergunakan untuk benda lain. Contoh dari term konotatif ini adalah semua binatang dan yang lainnya, maka konotasinya adalah animalitas. Sedangkan yang kedua ada term denotatif. Term denotatif adalah bagian dari opsi setiap tindakan dari satu grup yang mendefinisikan. Contoh dari term denotatif ini adalah denotasi dari term tumbuhan meliputi tumbuhan dan hanya tumbuhan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan apa pengertian dari proposisi. Proposisi adalah pernyataan kalimat yang bisa diuji kebenarannya dengan struktur yang terdiri dari subjek atau term, yaitu suatu atau orang yang dibicarakan. Yang kedua ada predikat atau hal yang dibicarakan. Yang ketiga ada quantifier atau kuantitas yang terdiri dari universal dan partikular. Dan yang terakhir ada kopula dengan kopula positif dan negatif. Berikutnya, proposisi dibagi menjadi 4 kategoris. Yang pertama ada proposisi A dengan struktur quantifier plus subjek plus kopula positif plus predikat. Contoh dari proposisi A ini adalah semua orang suka manis. Dan yang kedua ada proposisi E dengan struktur yaitu quantifier plus subjek plus kopula negatif plus predikat. Dengan contoh dari proposisi A ini adalah semua orang tidak suka pahit. Yang ketiga ada proposisi I, yaitu dengan struktur quantifier partikular plus subjek plus kopula positif dan predikat. Contoh dari proposisi I ini adalah sebagian orang suka pedas. Dan yang terakhir yaitu proposisi O dengan struktur quantifier partikular plus subjek plus kopula negatif dan predikat. Dengan contoh dari proposisi O ini adalah sebagian orang tidak suka bubur. Yang terakhir yaitu ada distribusi. Jadi distribusi ini digunakan untuk menentukan apakah suatu term menyangkut semua atau sebagian dari anggota kelas. Kalau menyangkut semua, maka term tersebut terdistribusi. Distribusi ini juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada distribusi A. Contohnya yaitu semua dokter adalah lulusan sarjana kedokteran. Subjek di sini yaitu terdistribusi, yang dimana subjeknya adalah dokter. Yang kedua ada distribusi E dengan contoh
Semua mainan bukanlah makhluk hidup. Subjek dan predikatnya yaitu terdistribusi dengan subjeknya mainan dan predikatnya makhluk hidup. Yang ketiga ada distribusi I, yaitu dengan contoh beberapa mahasiswa memiliki mobil. Subjek dan predikatnya keduanya tidak terdistribusi, di mana subjeknya mahasiswa dan predikatnya mobil. Dan yang terakhir adalah distribusi O. Dengan contoh, sebagian siswa tidak lulus ujian praktek. Subjek di sini yaitu siswa tidak terdistribusi, dan predikatnya yaitu ujian praktek terdistribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi term, proposisi, dan distribusi. Semoga materi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.